Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pictorial Story. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi dari cerita selanjutnya. Oke, kita bisa mulai ceritanya. Siang itu, seperti biasa, pada saat jam makan siang, Heru dan Mas Nurdin mampir di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari kampus tempat mereka mengajar. Karena mereka berdua hampir setiap hari ke rumah makan itu pada saat jam makan siang. Sambil makan, mereka berdua pun mengobrol tentang pengalaman mereka masing-masing. Dan di sela obrolan itu, Mas Nurdin pun menceritakan kejadian horornya kepada Heru pada tahun 2011, di mana saat itu ia masih berusia 19 tahun. Kisahnya berawal saat Mas Nurdin yang baru saja diterima kerja di salah satu restoran cepat saji sebagai pengantar makanan. Di awal bekerja, ia merasa baik-baik saja. Semua berjalan dengan lancar. Bahkan ia juga mulai akrab dengan pegawai di sana. Terus, kelanjutan ceritanya bagaimana, Mas? Jadi penasaran nih sama ceritanya, Mas. Tanya Heru kepada Mas Nurdin. Tenang dulu, Ru, sabar dulu. Sebenarnya sih ceritanya agak sedikit mengerikan gitu. Kamu siap kan ceritanya? Siap dong. Jadi begini ceritanya, Ru. Ceritanya bermula saat Mas Nurdin mengantarkan pesanan pada malam hari. Apalagi malam itu adalah malam Jumat. Mas Nurdin dengan semangatnya menjalankan pekerjaannya itu. Ia mengendarai sepeda motornya melintasi sebuah gang yang hanya bisa dilalui 2 unit sepeda motor saja, dan dilanjutkan melewati area pemukiman warga. Ia pun sampai di sebuah komplek perumahan yang terbilang cukup besar dan megah. Lalu, ia pun memacu laju sepeda motornya menuju lokasi yang dituju. Sampai pada akhirnya, lokasi yang dituju pun dapat. Ia pun langsung bertemu dengan pemesannya dan menyerahkan barang yang dipesan oleh si pelanggan. Ia pun kembali melewati area pemukiman penduduk untuk kembali ke restonya. Sampai tepat di sebuah rumah kosong dan pohon mangga, ia pun dikejutkan dengan ranting pohon mangga yang terjatuh, dan terpaksa ia pun segera mengangkatnya. Dan disitulah ia merasakan hal yang aneh. Ia cepat-cepat naik sepeda motornya dan segera melaju dengan kencang. Namun, saat di perjalanan, ia pun dikagetkan oleh sosok yang mengerikan. Sampai dirinya pun terjatuh. Sosok itu pun hampir menyerang dirinya. Ia pun segera mencari pertolongan pada warga. Warga pun dengan sigap menolongnya. Sesampainya di sana, ia pun menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Dan teman-temannya pun mengatakan kalau di pemukiman penduduk itu memang angker. Penunggunya suka usil, apalagi yang ada di rumah kosong itu. Ia pun disarankan untuk tidak lagi melewati pemukiman itu lagi jikalau mendapatkan pesanan di area rumah mewah dan megah itu. Kisah ini terjadi pada tahun 2014. Ahmad, Alex, Badrun, Joni, dan Boni sedang asik menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia di restoran milik orang tua putri yang tak lain adalah teman mereka. Tidak hanya mereka saja, warga yang lain juga tampak antusias. Selepas menyaksikan pertandingan sepak bola, mereka memutuskan untuk pulang, di mana mereka harus melewati jalanan yang pada saat itu masih banyak pepohonan dan juga kebun milik warga. Mereka melintasi jalanan kampung yang sepi dan sunyi, dan dilanjutkan melintasi jalanan yang dikelilingi pohon bambu yang tinggi, lebat, dan juga rindang. Dan tiba-tiba saja hujan turun amat deras. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus berteduh di sebuah pos kambing yang sudah tidak terpakai lagi. Hampir 1 jam hujan saja belum berhenti. Mereka masih tetap menunggu hujan kembali reda. Lalu Alex berinisiatif mengeluarkan handphonenya hanya untuk memutar musik agar suasana di sekitarnya tidak terlalu sepi dan sunyi, dan ada sedikit hiburan.
sedang asik mendengarkan musik, samar-samar Ahmad mendengar suara tangisan. Shh, kalian dengar nggak? Kayak ada orang suara nangis gitu, katanya. Hal itu pun membuat semua menarik perhatian mereka. Iya, aku juga dengar. Kayak ada orang nangis. Dari mana sumbernya ya? Ujar Ahmad yang agak sedikit ketakutan itu. Alex yang dari tadi mendengarkan musiknya lalu ia matikan. Dan ia memperhatikan suara tangisan yang dikatakan oleh teman-temannya itu. Suara tangisan? Mana ya? Kayaknya sih dari seberang sana, pikirnya dalam hati. Semakin lama suara itu pun semakin jelas. Mereka semua pun menjadi penasaran dengan suara yang mereka dengar. Lalu mereka berlima pun menoleh ke sebuah rumah kosong tepat di pos yang mereka berteduh. Dan alangkah terkejutnya mereka, tampak sosok kuntilanak tepat berada di halaman rumah kosong itu. Mereka semua pun ketakutan dan berteriak histeris. Lalu Alex mengajak teman-temannya untuk kabur dari pos itu. Mereka semua pun mengambil sepeda motornya dan memacu dengan kencang. Meskipun hujan saja masih deras dan belum berhenti. Yang penting mereka pun bisa kabur. Dan pada akhirnya mereka mampir ke sebuah warung kopi yang masih buka. Dan tak lupa juga mereka memesan sekedar kopi dan juga mie rebus serta gorengan yang ada di sana. Hanya sekedar menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Sambil menikmati hidangan, si pemilik warung bertanya, "Mas-masnya habis dari mana?" Tanya si pemilik warung. "Oh, kita tadi habis nobar mas, nobar Piala Dunia di restoran punya teman saya," jawab si Alex. "Oh, Piala Dunia? Iya ya, seru ya," katanya. "Iya mas, tadi pas pulang kita malah kehujanan. Terus kita berteduh deh di pos kamling. Ujung-ujungannya malah ketemu setan," celetuk si Boni. Mendengar cerita Boni, si pemilik warung pun menjelaskan kalau tempat yang mereka berteduh pun berhadapan langsung dengan rumah kosong yang sangat angker dan juga terbengkalai dan ditakuti oleh masyarakat. Menurut cerita, rumah itu pun memang angker dan sering muncul penampakan yang aneh-aneh seperti kuntilanak, pocong, dan orang yang penuh luka yang sering menakut-nakuti warga yang melintas. Makanya, warga di sono pun gak berani kalau lewat malam-malam. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006, tepatnya pada malam Sabtu. Aldi saat itu sedang bermain di rental PS. Ia tidak sendiri, melainkan bersama kakaknya, yaitu Fadli. Ia bermain di rental PS yang ada di pinggir jalan. Yang tak lain, itu adalah langganan mereka berdua kalau setiap bermain PS. Memang, harga di situ memang cukup murah. Selepas bermain di rental PS, mereka berdua memutuskan untuk pulang dengan menaiki sepeda. Fadli yang membonceng Aldi. Mereka berdua melewati jalanan yang biasa ia lalui menuju rumahnya karena jalanan itu memang sangat cepat dan tidak jauh. Lagi-lagi, jalanan tersebut pun ditutup karena jamnya sudah jam 10 malam. Dan mau tak mau, ia harus melewati jalanan lain. Jalanan yang mereka lewati saat itu memang terdapat pohon besar dan kebun-kebun milik warga. Bahkan penerangan pun jarang. Meskipun ada penerangan, itu berasal dari rumah warga yang ada di sekitar sana. Saat melewati sebuah rumah kosong, Fadli mengayuh sepedanya dengan cepat. Hal itu membuat Aldi menjadi bertanya-tanya. "Hei Di, kamu jangan lihat ke belakang ya," ucap Fadli kepada adiknya. Semakin lama, ayuhan sepeda Fadli pun semakin kencang. Aldi pun hanya bisa menggenggam baju sang kakak.
Aldi masih menggenggam erat baju sang kakak. Sesekalinya ia pun menoleh ke belakang. Dan alangkah terkejutnya, tampak sosok siluman dengan wajahnya menyeramkan dan matanya merah menyala mengejar mereka. Sontak, Aldi langsung menutup wajahnya dengan baju Fadli. Lagi-lagi, Fadli pun menghentikan laju sepedanya. Hal itu membuat dirinya menjadi bertanya. "Di, kok berhenti, Di?" tanya Aldi. "Oh iya, rantainya putus. Ayo cepat kita pergi," saut Fadli sambil berlari meninggalkan sepedanya. Aldi juga ikut berlari menyusul sang kakak. Mereka berdua berlari menuju sebuah gang yang ada di dekat sana. "Tolong, tolong, tolongin kita dong," teriak mereka berdua. Sampai pada akhirnya, ia pun bertemu seorang warga yang tinggal di daerah situ. Nama warga tersebut adalah Pak Jufri. Dalam hati mereka, ia pun merasa senang karena di situ ada warga yang mau menolong. Hei, ada apa kalian berdua lari-lari?" tanya Pak Jufri. Ini Pak, tadi kita dikejar sama sosok yang menyeramkan." "Hah? Sosok yang menyeramkan? Apaan tuh kalau boleh tahu?" Sosok siluman Pak," jawab Aldi. Mendengar cerita Aldi dan Fadli, Pak Jufri pun beserta dua orang pemuda yang seusia dengan kakak perempuan mereka berjalan menuju lokasi tersebut. Mereka ingin memastikan apakah benar yang dilihat mereka berdua itu benar. Apalagi menurut cerita di sana, sosok itu memang sangat meresahkan masyarakat. Dan benar saja, sosok siluman itu pun ada di situ, di lokasi kejadian. Lalu, dua orang pemuda tersebut berlari mengejar sosok siluman itu dengan menggunakan bambu kuning, disusul oleh warga. Dan setelah itu, Pak Jufri mengajak Fadli dan Aldi untuk ke rumahnya, hanya untuk menenangkan diri. Dan Pak Jufri pun juga memberikan teh manis hangat untuk mereka. Dan tidak lama, kedua orang tua mereka menjemputnya. Pak Jufri pun menceritakan kejadian yang mereka alami. 17 tahun pun kemudian, mereka sekarang sudah dewasa. Mereka ingat kejadian-kejadian saat mereka waktu kecil. Kali ini, ia pun menyusuri lokasi tersebut, lokasi tempat mereka bertemu dengan sosok siluman itu. Rupanya, lokasi itu memang sudah berbeda. Sekarang, lokasi itu memang tampak ramai. Dan setiap malam, banyak para pedagang kuliner yang berjualan di sana. Hal itu membuat kesan seram pun hilang. Dan demikianlah pada cerita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng. Sampai jumpa kembali dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.